Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4 kelas A yang beranggotakan Dimas Syaputra, Novia Nurfitrianti, Siti Rohma, dan Muhammad Aid Firmansyah ingin memaparkan sedikit penjelasan mengenai pembenihan dan pembesaran ikan botia. Simak yuk videonya. Ikan botia atau dengan nama spesies botia macracanthotus merupakan ikan hias famili Botiidae. Ikan ini berasal dari Indonesia, tepatnya hidup di sungai-sungai daerah Sumatera dan Kalimantan. Ikan ini memiliki warna yang cantik dan banyak digemari oleh penggemar ikan hias lokal maupun mancanegara. Ikan ini juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ikan ini memiliki ciri fisik, bentuk tubuh yang memanjang, dan agak pipih ke samping. Bentuk kepala meruncing searah dengan mulut dan mempunyai 4 pasang sungut. Ikan ini memiliki warna yang cantik, memiliki warna dasar kuning, kemasan, dan terdapat 2-3 lingkar warna hitam yang membalut tubuhnya. Pada habitatnya, ikan ini terancam kelestariannya dikarenakan penangkapan untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk pembenihan ikan ini supaya ikan ini tetap terjaga kelestariannya di alam. Proses pembenihan dan pembesaran ikan botia dimulai dari persiapan bak pemeliharaan induk. Bak pemeliharaan induk merupakan bak resikulasi yang berukuran 1 x 1 x 0,8 meter kubik yang ditempatkan di ruangan gelap dan dijaga suhunya selalu di atas 20 derajat Celcius. Sebelum dimasukkan air, bak tersebut harus didesinfeksi menggunakan formalin 20 ppm. Kemudian dimasukkan air dengan ketinggian 40 cm dan setelah itu diresikulasi selama 6-7 hari. Induk yang berasal dari alam diadaptasi terlebih dahulu dalam akuarium karantina yang dilapisi plastik hitam dan ditutup pada bagian atasnya. Untuk mencegah penyakit, diberi formalin dan oksitetrasiklin kurang lebih 9 hari. Adaptasi ini berlangsung sekitar 3 minggu. Dan setelah itu, induk dapat dipindahkan ke bak pemeliharaan. Sebelum induk botia dipindahkan ke bak pemeliharaan, dilakukan aklimatisasi terlebih dahulu. Selama pemeliharaan, induk botia diberi pakan cacing tanah yang telah dibersihkan. Pemberian pakan ini dilakukan 1 kali dalam sehari dan biasanya diberi pada pemeliharaan induk botia ini biasanya dilakukan selama 5 bulan sebelum pemijahan. Selanjutnya, induk botia diseleksi untuk mengetahui induk yang telah siap memijah. Induk botia yang baik untuk dipijahkan yaitu tidak cacat, berumur 1,5-2 tahun, dan memiliki panjang total 15-20 cm. Ciri-ciri induk jantan yang telah siap pijah yaitu memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dan lebih ramping jika dibandingkan dengan ikan betina, memiliki bobot berkisar 22-174 gram per ekor, memiliki perut yang rata, namun jika di stripping akan mengeluarkan sperma, serta pada bagian genital akan menonjol. Sedangkan induk betina memiliki ciri-ciri ukuran tubuh yang lebih besar berkisar 46-251 gram per ekor, perut buncit dan jika di stripping akan mengeluarkan telur, serta pada bagian genital akan membulat dan memerah. Setelah induk diseleksi, dilakukan pemijahan buatan secara hormonal menggunakan metode penyuntikan intramuskular dengan hormon HCG dan LH-RHA berupa Ovaprin. Sebelum proses pemijahan, induk terlebih dahulu dilakukan proses kanulasi, yakni pengecekan kelayakan telur menggunakan alat bantu kateter. Jika telur layak, maka dilanjutkan proses pemijahan. Untuk induk betina, penyuntikan dilakukan 2 kali, yaitu menggunakan hormon HCG dan Ovaprin. Setelah dilakukan injeksi hormon, ikan diinkubasi dalam wadah pemijahan dan selanjutnya dilakukan proses stripping. Jarak waktu injeksi dan ovulasi pada ikan betina adalah 11-15 jam. Fertilisasi atau pembuahan buatan dilakukan dengan cara mencampurkan sperma dan sel telur yang sudah di stripping. Jumlah sperma yang digunakan tergantung dengan banyaknya jumlah telur yang dihasilkan.
Setelah telur dan sperma tercampur, kemudian aduk agar sperma tersebar secara merata. Setelah itu, tambahkan air mineral secukupnya, lalu aduk sekitar 1 menit. Selanjutnya, telur-telur yang sudah dibuahi dipindahkan secara hati-hati ke dalam wadah inkubasi telur atau corong penetasan. Corong penetasan ini terbuat dari fiberglass dengan diameter 30 cm dan tinggi 45 cm yang dimasukkan ke dalam hapa dari kain trililin yang berukuran 100 x 50 x 50 cm. Sebelum telur dimasukkan ke dalam corong penetasan, aliran air harus dihentikan untuk menghindari hanyutnya telur melalui lubang pengeluaran larva. Telur ikan botia yang ditebar pada corong penetasan sekitar 2-5 gram. Setelah telur-telur tenggelam pada dasar corong, aliran air dibuka secara perlahan-lahan pada saat pengadukan. Pastikan telur ikan tetap terus bergerak. Telur ikan botia yang sudah dibuahi akan berwarna bening transparan, sedangkan telur ikan yang tidak dibuahi akan berwarna putih susu dan pudar. Telur yang sudah dibuahi akan menetas setelah 14-20 jam pada suhu 25-26 derajat Celcius. Pemanenan larva setelah berumur 7 hari dilakukan dengan menggunakan seser dan dibantu dengan cahaya senter untuk memudahkan dalam pengambilan larva ikan botia. Saluran air masuk dan aerasi dimatikan. Lalu corong penetasan diangkat dari hapa sehingga larva ikan botia terlihat jelas. Kemudian larva ikan dihitung dan dimasukkan ke dalam basket plastik yang berukuran 300 ml. Setiap basket dapat menampung sekitar 100 ekor larva. Larva yang telah dihitung kemudian ditebar ke dalam wadah pemeliharaan larva dan sebelumnya dilakukan aklimatisasi suhu selama 5 menit. Wadah pemeliharaan larva merupakan akuarium dengan ukuran 80 x 35 x 35 cm dengan pengisian air yang sudah diberi kalium permanganat dan ditunggu selama 3 hari untuk proses sterilisasi akuarium. Setelah itu, akuarium dibersihkan dengan menggunakan amplas yang digosokkan pada dinding dan dasar akuarium, sambil disifon dan diisi air setinggi 15 cm dan aerasi terus-menerus selama 2 minggu sebelum pendederan. Selanjutnya, larva yang telah diletakkan di wadah pemeliharaan diberi pakan artemia setelah bukaan mulut larva sekitar 0,2 sampai 0,3 mm pada hari keempat. Pemberian pakan dilakukan sebanyak 5 sampai 7 kali sehari. Pemberian artemia pada larva tidak boleh berlebihan karena kelebihan pakan akan menyebabkan mortalitas pada larva akibat kualitas air yang menurun yang disebabkan oleh pembusukan sisa artemia yang mati karena tidak dimakan oleh si larva. Selama pemeliharaan larva, dilakukan pengelolaan kualitas air berupa penyifonan dan dilanjutkan dengan pergantian dan pengisian air. Kualitas air pemeliharaan larva diantaranya suhu air berkisar 26-29 dengan pH 6,5-7 dan kadar oksigen terlarut 6,84-7,69 ppm. Selanjutnya, setelah lebih dari 4 hari, larva dipindahkan ke bak pemeliharaan benih dan dilakukan aklimatisasi terlebih dahulu. Pemeliharaan larva benih dilakukan di dalam terpal dengan ukuran 9,4 x 6,3 x 3 meter. Penggunaan terpal bertujuan untuk menaikkan dan mempertahankan suhu. Filter yang digunakan pada sistem resirkulasi pemeliharaan benih adalah filter fisik berupa batu karang dan darkon, serta filter biologi biobol yang diletakkan dalam drum dengan ukuran tinggi 85 cm dan diameter 35 cm. Sedangkan untuk sterilisasi air menggunakan sinar UV dengan gelombang 7000 W per cm kubik. Sebelum digunakan, resirkulasi terlebih dahulu diberi formalin untuk pencegahan penyakit. Dosis yang digunakan adalah 20 ppm. Dan diasumsikan formalin akan hilang dengan sendirinya selama 6-7 hari karena penguapan. Setelah persiapan wadah selesai, benih siap ditebar. Selanjutnya, setelah benih berumur 13 hari atau sudah akan muncul sirip dan anggota tubuh yang lainnya, benih botia sudah dapat diberi pakan berupa cacing darah. Pengelolaan kualitas air dalam pemeliharaan benih terdiri dari penyifonan akuarium, pengecekan suhu, dan pengontrolan DO, NH3, NO2, pH, dan konduktivitas. Penyifonan dilakukan setiap hari. Selang yang digunakan untuk penyifonan harus dicuci dengan baik clean untuk setiap resirkulasi yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyakit dan penyebaran penyakit. Ketika benih berukuran 2,5 atau 1,5 sampai 2 inch dengan usia 30 sampai 45 hari sudah dapat dipanen. Nah, cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.